Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan saya akan mengajar materi pada hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dan saya akan dibantu dengan media PowerPoint dan games. Ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat-sehat. Dan sebelum kita memasuki materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memeriksa kehadiran adik-adik. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Tika. Kenapa tidak hadir? Ada keterangan? Oh, sakit. Hanya satu orang ya hari ini tidak hadir. Nah, pembelajaran materi pada hari ini yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kalian dapat lihat materinya di buku paket atau di LKS, dan kalian juga bisa lihat di slide yang saya tampilkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, materi hari ini terbagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Yang kedua, pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang ketiga, sikap positif pada negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebelum kita memasuki materi yang pertama, yaitu pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran di waktu kelas 3 SMA? 3. Pembelajaran waktu kelas 3 SMP dan terulang lagi di kelas 1 SMA. Nah, siapa yang masih ingat pembagian kekuasaan negara di Indonesia? Ada 3. Ada yang tahu apa-apa saja pembagian kekuasaan negara di Indonesia? Yang pertama, legislatif. Nah, siapa lagi yang tahu? Yang kedua, eksekutif. Nah, masih ada yang tahu yang ketiga? Yudikatif. Nah, inilah 3 pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di sini yang dimaksud lembaga legislatif adalah yang merumuskan atau yang merancang undang-undang. Dan yang kedua, eksekutif yang menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga, yang mengontrol berjalannya lembaga legislatif dan eksekutif. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa saja yang termasuk di dalam wewenang legislatif? Ada 3. Yang pertama, MPR, betul. Yang kedua, ada DPR. Dan yang ketiga, ada DPD. Nah, inilah yang ketiga termasuk di dalam lembaga legislatif. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjut ke yang kedua, pembagian lembaga kekuasaan yang kedua adalah eksekutif. Di mana di eksekutif ini yang termasuk di dalamnya yaitu presiden dan para menteri. Inilah yang termasuk ke dalam wewenang eksekutif. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian ketiga, lembaga yudikatif. Nah, ada yang tahu di antara kalian yang termasuk di dalam lembaga yudikatif?
Nah, yang termasuk itu adalah yang pertama Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Konstitusional (MK). Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Nah, salah satunya di sini yang menjadi landasan adalah harus berlandaskan kepada sila Pancasila yang terdapat 5 sila. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kalian dapat lihat di slide bahwa di sini juga terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan keputusan pemerintahan negara. Nah, di sini yang salah satu contoh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia dalam pembagian kekuasaan legislatif, yang pertama adalah adanya musyawarah mufakat. Yang kedua, adanya saling menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, semua keputusan lembaga legislatif harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini yang dimaksud adanya musyawarah mufakat karena setiap pengambilan keputusan kita harus mengutamakan yang namanya musyawarah dan mufakat. Nah, yang kedua artinya adanya saling menghargai perbedaan, di mana di sini kita masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda, namun kita harus saling menghargai dari setiap pendapat orang lain. Nah, yang ketiga itu semua keputusan lembaga legislatif harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, poin yang kedua, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan lembaga keputusan legislatif. Yang pertama, semua keputusan legislatif harus mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai dia mementingkan kepentingan pribadinya. Dan yang kedua, Presiden dan para menteri mengkoordinasi menjalankan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, menghargai adanya perbedaan. Dan yang keempat, semua keputusan lembaga eksekutif harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan keputusan pemerintahan lembaga yudikatif. Yang pertama adalah tidak memaksa untuk beragama, tetapi diwajibkan untuk memeluk agamanya sesuai dengan hukumnya masing-masing. Dan yang ketiga, yang kedua, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Dan yang ketiga, dalam melakukan keputusan diperlukan untuk kejujuran bersama. Nah, itulah tadi pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bagian. Ada yang terdapat di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu
sikap positif pada negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, selalu mendukung pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, ikut serta dalam berpartisipasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pemilihan umum. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang dijalankan pemerintahan. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi kita pada hari ini. Sampai di sini kalian sudah memahami materi-materi yang saya jelaskan tadi. Mulai dari yang pertama itu pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang ketiga, sikap positif pada negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sampai di sini masih ada yang belum dipahami, silahkan dipertanyakan. Setelah tadi penjelasan materi, kita akan masuk yang games. Tapi dalam games ini berkaitan dengan pembelajaran yang kita bahas tadi. Nah, saya akan bacakan soalnya dan kalian simak baik-baik. Siap, saya akan membacakan ya. Denny adalah anak yang rajin. Dia ingin sekali ikut serta menjaga keamanan bangsa dan negara. Berikut ini adalah sikap menjaga keutuhan negara. Bagian A, saling mengeceh. Bagian B, berjiwa patriotisme. Bagian C, rendah diri. Bagian D, merasa paling benar. Nah, siapa yang tahu jawaban B? Nah, kita lihat jawabannya bagian B, berjiwa patriotisme. Nah, itulah tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dan semua. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, kalian simpul materi yang telah dibahas tadi. Rangkum semua materi-materi yang sudah dibahas. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kesimpulan dari seluruh materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, hari ini saya ada tugas. Kalian kerjakan di rumah dan minggu depan harus dikumpul semua. Nah, tugas ini Ibu harap semua kerjakan dengan baik ya. Tanya teman-teman yang tidak hadir pada hari ini untuk mengerjakan soal yang saya bagikan. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.